Selamat pagi kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau membuat sebuah penjelasan keterangan sedikit ini masalah utang piutang ya. Masalah hutang bank yang saya alami. Mudah-mudahan ya kalian semua nggak ikut-ikutan seperti saya ya. Kalau nggak penting-penting banget itu janganlah kita hutang ke bank ya. Ini sekedar untuk menginfokan ya pengalaman saya pribadi. Terlepas dari kita bicara masalah halal atau haramnya itu utang itu juga menimbulkan banyak kerugian, dan mudah-mudahan saya nggak melakukannya lagi gitu. Dan ini masih berjalan sih sebenarnya utangnya ya. Tapi ini untuk kesadaran kita, menyadarkan diri kita masing-masing gitu masalah utang tersebut, seperti yang saya tulis di catatan ini, di kertas yang saya videokan ini seperti ini kan contohnya sederhana. Saya kan punya hutang ya, hutangnya itu kan cuma 7 juta di pokoknya, itu hutang pokoknya itu cuma 7 juta. Ini yang saya tulis dengan tulisan pokok, ini 7 juta hutang saya itu. Nah, itu hutang 7 juta itu diangsur itu 483 gitu ya, kali 35. Itu berarti kan saya punya hutang jadi nggak cuma 7 juta ini selama 3 tahun ya, 35 bulan. Jadi utang saya itu ada 16.905 gitu. Yang mana duitnya itu cuma dapat 7 juta kan. Gitu ya. Kita harus bayar 16.900 gitu. Ini duit kan. Di sisi agama sendiri itu kan 7 juta jadi 16 juta itu kita kan udah ribanya gede sekali, tapi ya gimana lah. Tapi kita ambil sisi baiknya, nilai plusnya ya. Hutang saya 7 juta ini nggak saya konsumsi gitu, tapi buat saya usaha gitu ya. Dalam hal ini uang saya itu berputar yang 7 juta ini gitu ya. Dan mungkin tanpa utang 7 juta ini usaha saya nggak akan jalan gitu ya. Eh, ada hikmahnya juga, tapi di sisi lain juga saya punya dosa juga, karena utang 7 juta harus balikin 16 juta gitu. Juga ada sisi bodohnya juga, duit 7 juta kok balikinnya 16 juta. Nah, dihitung di bawahnya lagi kan, berarti kan utang saya itu kan 7 juta, bunganya itu kan per bulan itu kan 9, berarti bunganya itu kan 3 tahun itu ada 9 juta ya. Dibagi 35 bulan atau 3 tahun. Jadi per bulan itu 283 gitu kan. Selama 3 tahun itu 200 per bulannya tuh bunganya 283. Sedangkan pokoknya itu cuma 200. Sebenarnya 7 juta itu kalau kita cicil itu 3 tahun itu cuma bayar 200 per bulan ya. Tapi jadi saya harus bayar 483 tiap bulan. Berarti kan ini gede bunganya atau gede pokoknya, saya bilang. Gede bunganya kan dari pokoknya. Kalau ini bunganya 100.000 itu enggak masalah sebenarnya per bulan. Ini bunganya 200 itu loh. Gede bunganya daripada pokoknya. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita utang itu sebenarnya satu, kita riba, ada unsur ribanya. Yang mana riba itu kan dosa ya. Itu 3 tahun kan, ini jangan dilakukan lagi. Dan saya kapok ini kan masalah utang piutang seperti ini, karena bunganya lebih gede ini daripada pokoknya itu. Kalau banknya nggak perlu saya sebutin bank apa ya, tapi yang intinya saya utang 7 juta ini untuk usaha gitu selama 3 tahun. Saya harus mengikhlaskan lah, ikhlas, iya mengikhlaskan uang 9 juta ini gitu loh. Utangnya 7 juta, baliknya 9 juta ya, jangan pikir sendiri, baliknya 16 juta, jadi ada 9 juta itu. Ini untuk banknya, ini riba ini namanya ya. Janganlah dilakukan lagi, saya juga nggak mau ini melakukan hal seperti ini lagi. Ya kalau ini 7 juta, nilai baiknya itu 7 juta ini saya kembangkan ya, dan alhamdulillah berjalan sih itu ya. Walaupun ada dosa-dosanya ya, tapi dosa dari riba itu, tapi ini berjalan kan. Nah ya alhamdulillah, karena tanpa ini mungkin usaha saya nggak akan jalan gitu, karena siapa mau ngutangin saya 7 juta gitu loh ya kan. Ya memang ada agunanya gitu, ada jaminannya gitu. Jaminannya ya sesuatu lah, nggak perlu saya sebutkan di sini. Karena bank kan nggak mungkin ngelepasin duit 7 juta tanpa kita ada jaminan gitu. Nah, jadi intinya dalam saya pembahasan ini itu kita jangan berhutang lah. Ya berhutang boleh kalau ada kegunaannya, seperti saya kegunaannya tak buat usaha gitu. Kalau kita semama hutang ya, hutangnya itu nggak ada faedahnya gitu. Mungkin kita hutang potelot ini, hutang jangan potelot, ada gunanya buat nulis, bisa ngasilin duit itu. Mama kita hutang HP aja ya seperti ini, mama HP. Tapi ini nggak utang, ini saya beli cash.
Nah, itu HP tersebut cuman kita buat main-main, mamanya kita cuman buat apa ya, buat nonton YouTube ya, nggak menghasilkan. Kalau buat YouTube terus buat jadi konten kreator kita menghasilkan ya, itu. Tapi jangan sih, sebenarnya riba juga gitu. Seperti ini saya juga kapok, tapi dibalik kapok saya itu ada hikmahnya gitu ya. Karena kapoknya saya itu 7 juta kok jadi 16 juta, bunganya 9 juta. Terus eh, bunga per bulan sama pokoknya ini kok gedean bunganya gitu ya. Ya saya sarankan sih buat kita semua ya, janganlah utang lah gitu. Boleh sih ya, boleh, tapi janganlah gitu loh. Kalau bisa ya usaha kecil-kecil dari hasil hasil kita kerja itu, buat modal gitu, modal kecil-kecilan. Mama kita punya uang 100.000 ya kita dagang yang nilainya 100.000 itu. Jangan kita punya modal 100.000 kemudian bisnis yang nilainya 200.000 atau mungkin 500.000, ya nggak bisa gitu. Kita punya modal 100.000 ya kita kulaan apa yang harganya 100.000 kita puterin lagi gitu. Nah, kalau saya ini kan kemarin itu kan karena usaha itu udah jalan ya kan ya, kayak payment gateway saya itu kan udah jalan, terus bisnis saya yang lain udah jalan, saya terpaksa harus utang kan untuk bisa. Kalau nggak di ini, nggak utang ini, saya juga nggak punya modal untuk mengembangkannya. Dan ini diharuskan gitu, waktu itu diharuskan dalam artian eh, bisnis saya itu udah berjalan gitu, terus saya kekurangan, kalau nggak kekurangan duit gitu ya, kekurangan modal. Kalau saya nggak utang ini, terus pelanggan saya kabur semua gitu di payment gateway, di server saya ya, karena saya kan payment gateway itu jualan pulsa, jualan token, jualan listrik, jualan pembayaran gitu. Nah, transaksinya itu meningkat kan di situ ya, transaksi payment gateway-nya itu meningkat. Yang awalnya itu transaksinya itu cuman 3 juta ya, itu transaksinya meningkat, itu sekitar 5 juta gitu. Nah, saya kan berpikir ada minus toh di situ, modal saya 3 juta kok transaksinya ada 5 juta gitu, ada minus 2 juta gitu loh. Nah, akhirnya saya utang ambil ini 7 juta, terus saya backup semua ke situ, ke payment gateway saya semua, saya tumplekin ini 2 juta ini di server gitu. Ini bukan judi ya, ini bisnis ya. Karena apa, saya jualan gitu di payment gateway, ini bukan bisnis slot loh ya, ini bisnis jualan. Jadi kenapa saya bilang ini jualan kan, karena mama saya beli beli pulsa listrik mama harganya 5.000 gitu ya, 5.000, terus saya jual 5.500 gitu ya. Kan ada untung 500 rupiah ini ya, di sini ya ada untung 500 rupiah, kelihatan ya, ada untung 500 rupiah. Terus saya ngambil lagi di host to host ya, namanya di bisnis payment gateway itu ada H2H, itu host to host gitu ya. H2H saya ngambil dari siapa gitu, tapi saya otomatis kan di server payment gateway itu mama kayak ini cuma harganya 5.000, saya jual 5.500 gitu, saya ada untung 500. Jadi saya beli dulu gitu, saya beli terus saya jual lagi, tapi secara auto di sistem itu ya, di payment gateway itu saya sistemnya auto. Mama saya ngambil dari GoPay gitu ya, terus mama 5.500 saya ambil dari GoPay gitu, transaksi apa mama pulsa gitu, terus saya katrol jadi 5.500 itu auto gitu. Nah, terus saya bilang tadi kan saya modalnya itu cuma 3 juta ya, 3 juta saya masukin sistem gitu di bank gitu ya. Jadi uang saya itu ada di BRI itu, BRI. Nah, uang saya di BRI itu cuma 3 juta, terus saya mau ngambil H2H itu, transaksi pelanggan saya di payment gateway, 3 juta itu imin kan gitu loh. Jadi saya pusing karena transaksi saya itu 5 juta gitu. Akhirnya saya pinjam ini buat numplak ke sini, ke BRI saya tutup ini di rekening BRI saya ini kan, saya kasih 5 juta gitu ya. Yang awalnya itu aduh pakai ballpoint aja kan, 5 juta ya. Yang awalnya itu kan cuma 3 juta gitu, 3 juta gitu. Saya potolognya saya jatuh. Nah, jadi gini, duit 3 juta itu buat transaksi, ada eh, apa pelanggan saya ya yang masuk di payment gateway di server dia dengan transaksi pakai aplikasi ya. Aplikasi saya kerjasama untuk aplikasinya. Nah, itu 3 juta itu main gitu kan, kalau kita transaksinya 5 juta sehari. Nah, untuk nutup main ini gitu ya, ini masihan, saya kan harus punya dana lain gitu. Akhirnya saya utang lah ini si 7 juta ini, perkara saya utang inilah
yang menimbulkan jadi saya bayar bunga segini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang bisa nutup gitu loh. 7 juta itu diputar itu udah berkembang ini 27 juta gitu loh. Bahkan nutup ini sih 9 juta bunga ini gitu loh. Nah, hikmahnya tanpa duit 7 juta ini saya nggak bisa berkembang gitu loh. Jadi ada hikmah di balik malapetaka ini gitu ya. Walaupun saya harus nyicil, saya masih berjalan ini nyicil 483 ini masih berjalan 1 tahun lagi kan. Jangan bayangkan itu. Janganlah seperti itulah. Jadi selesai 1 tahun ini yang 483 ini saya nggak mau utang lagi gitu, konyol gitu. Mendingan saya puterin aja duit yang kemarin buat modal, sekarang udah berkembang sekitar perputaran di server itu ya adalah sekitar 10 juta, jadi 7 juta dari 7 juta itu gitu. Saya menjalaninya 3 tahun kan, 3 tahun, ngerti, 35 bulan gitu, duit 27 juta itu gitu. Itu kan ya, utang itu buat bisnis ya, kalau memang kepepet saja loh seperti saya itu, karena kadang min gitu ya. Kalau saya kemarin saya nggak ngambil 7 juta ini gitulah, kita nggak ngambil 7 juta ini terus berjalan dengan 3 juta, saya nggak akan bisa berkembang gitu. Karena apa? Saya min gitu, udah min 2 juta, transaksinya 5 juta, terus ada apa, ada duitnya cuma 3 juta gitu kan, min gitu. Minnya gimana gitu, saya harus mundar mandir ke bank, setor duit. Jadi kemarin tuh min 2 juta ya, min 2 juta ya sebenarnya. Nah caranya gimana, ini begitu habis, ini begitu 3 juta, begitu habis 2 juta, saya setorin lagi ke bank biar orang bisa transaksi terus di aplikasi. Lah kalau ada kecacatan sistem terus min transaksi Anda ditolak, yang malu siapa? Saya sebagai ownernya gitu loh, sebagai pemilik servernya gitu. Makanya untuk saya supaya nggak capek gitu, saya ambil ini keputusan untuk ambil duit 7 juta itu gitu yang ditawarkan bank gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah berkembang ya, udah berkembang sekitar ya duit 7 juta 10 juta lah adalah berputar. Saya nggak pusing saya, ya memang saya harus setor kadang ke Indomaret, ke Alfamart itu ya, masuk di akun saya gitu, di akun Danis, akun Shopee, di akun GoPay saya gitu. Tapi nggak terlalu pusing seperti dulu waktu modal saya cuma 3 juta. Oh iya kan, informasi aja, modal 3 juta ini dulu saya pinjem di kantor, ini juga nyicil dulu gitu. Itu saya nyicil sama ya, sama bendaharanya Mbak Rina, tak sebutin di sini ya. Ini dengan ya, kalau Mbak Rina nonton itu bisa tahu dulu saya utang itu, utang 3 juta, utang 2,5, selain buat biaya bapak saya meninggal juga saya buat usaha gitu ya. Nah itu nyicilnya lama kan, kadang tak cicil kadang enggak. Itu perjuangan saya itu, biar jenengan tahu untuk membangun sebuah usaha itu butuh perjuangan, bukan warisan loh kan ya. Alhamdulillah saya nggak dapat warisan apa-apa dari bapak saya gitu, gitu. Tapi saya berusaha keras, walaupun lewat hutang seperti ini saya usaha itu untuk saya kembangkan gitu. Ini bisnis real kan, bukan bisnis tipu-tipu. Saya jualan pulsa, jualan kuota ya kan. Pernah saya jualan tas, itu stoknya masih di lemari, itu tas dipakai ibu saya sekarang. Kadang kalau tasnya sobek, tak ambil aja ya gitu. itu itu hasil saya kerja gitu ya, hasil saya kerja terus kurang ya saya utang seperti ini. Jangan bikin tahu, saya juga pernah jual sesuatu gitu loh untuk usaha, nggak masalah gitu, yang penting kita berusaha, Gusti Allah itu masih jalan gitu. Itu cerita saya kan, biar jenengan semuanya tahu usaha itu butuh perjuangan gitu ya. Yang penting kita jangan culas kalau usaha ya, jangan nipu mama saya, nipu Pak Paidi, nipu Paijo gitu untuk saya mendapatkan keuntungan, atau mungkin eh, barang yang nggak jelas, barang ilegal. Mamanya saya beli potlot ini ya, potlot ini saya penadah dari pencuri gitu ya, terus saya jual lagi si pensil ini hasil curian dari toko buku, terus saya jual lagi. Saya belinya harusnya ini kulaannya mamane 1.000 gitu, saya beli dari pencuri ini harganya cuma 100 rupiah, saya jual ini 800 rupiah itu, padahal rata-rata harganya 1.000. Itu nggak boleh kan, kita nggak boleh jadi penadah, itu haram itu namanya ya. Itu akan menghambat rezeki kita dalam berdagang. Itu pengalaman saya juga itu gitu ya.
Jadi kita bisnis yang bener, yang lurus sebisa mungkin, walaupun kadang ya nggak lurus-lurus banget gitu ya, tapi semaksimal mungkin kita berusaha gitu. Kalau nggak punya modal, kalau kita nggak pengen utang di bank, ya terus bekerja seperti saya. Walaupun punya usaha, saya tetap bekerja gitu loh, buat makan saya sehari-hari, ya kadang buat nambahin usaha saya gitu kalau ada sisa gitu. Jadi saya sisihkan sebagian itu buat usaha, nambahin modal usaha, sebagian saya makan gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari gitu. Itu yang benar, meminimalisir kita hutang ke bank, yang mana di bank itu ada riba gitu ya. Itu aja kan mungkin penjelasan saya dan cerita-cerita saya pagi ini mengenai perbankan dan seluk beluknya saya itu, keuangan saya itu seperti ini kan. Kalau jenengan pengen tahu gitu ya, bahwa saya itu modal itu minjem di bank, ini buat modal loh ya, bukan buat saya beli bakso loh ini ya, bukan buat saya jajan loh duit ini, tapi buat saya usaha, saya puterin lagi. Alhamdulillah sekarang uang 7 juta itu kalau dikalkulasi ya adalah sekitar 10 juta ya. 10 juta itu muter di server payment gateway saya. Tapi kalau eh, di apa namanya, mama, ya saya cerita sedikit ya, mama istri saya bilang gini. Istri saya kan baru kemarin, saya punya istri ya setelah yang dulu meninggal. Itu gini, kok nggak mau duit, saya punya duit tapi ini duit dagang gitu, ini berputar gitu loh, istilahnya kayak deposito gitu, jangan ditarik ya kan. Kalau ditarik nanti ini habis, saya utang lagi gimana kan, kan ya nggak etis ya gitu loh. Ini berputar gitu, yang saya ambil dari ini itu cuman untungnya saja, saya makan gitu loh kan, saya buat kebutuhan gitu. Ini tetap berputar. Ingat ya kan, yo kalau kita dagang itu modal itu jangan diutak-utik gitu loh. Kalau diutak-utik sampai kehabisan modal, nggak bisa dagang lagi. Ingat, itu satu hal yang perlu diingat, karena saya sering seperti itu, modal tak utak-utik, akhirnya modal yang habis, saya bingung lagi nyari modalnya. Ya udah, itu aja kan, ini udah cukup panjang penjualan penjelasan saya tentang pengalaman hidup saya ya, masalah masalah permodalannya saya itu dari mana, biar jangan tahu gitu. Termasuk juga saya itu ya dagang apapun ya yang jenengan rasakan dari bisnis saya gitu, nikmati dari apa yang saya kerjakan, bisnis payment gateway mungkin, sinyal mungkin ya, per wifi-an mungkin, ya modalnya ya ini seperti ini kan. Kalau jenengan pengen tahu modal saya dari mana, ya saya ceritakan yang tadi itu. Jadi ya saya udah maksimal melayani jenengan, bagaimanapun caranya itu udah maksimal melayaninya gitu loh. Dengan saya menjual sebagian aset dulu untuk modal, dan kurang saya hutang ini yang saya orek-orek ini gitu loh. Biar jenengan tahu ya kan, bahwa perjuangan hidup itu nggak mudah gitu loh. Perjuangan membangun usaha itu nggak mudah. Saya itu perintis kan, bukan pewaris. Ingat, usaha itu saya rintis sendiri, bukan warisan dari bapak saya ya, bukan warisan dari orang tua saya, tapi saya yang merintis gitu. Bukan warisan dari almarhum istri saya, itu bukan, itu saya rintis. Istri saya meninggal, saya nol, malah saya nggak punya apa-apa, saya nol besar gitu, malah punya hutang zaman dulu gitu. Jadi ini saya rintis sendiri ya kan, jangan perlu tahu di situ. Ya udah, itu aja yang ingin saya jelaskan untuk mengenai diri saya, dan gimana sih cara saya memutarkan duit, uangnya dari mana sih, jangan bisa tahu di sini gitu ya. Ya udah, itu aja. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.